Bapak Ibu memasukkan perencanaan media di dalam poin G, ya. Setelah murotal, diskusi, apa ada pertanyaan atau tidak, kan terrecord dengan rapi, ya. Lalu dikirim hasil recordnya, akan saya analisa, saya jelaskan jika ada beberapa hal yang enggak terbahas gitu minggu depan sebelum kita mulai kuliah dengan materi yang berbeda, ya. Tapi yang jelas tugasnya nggak bisa minggu depan, tugasnya besok. Jadi inti tugas itu adalah memilih dan merencanakan media apa yang cocok dengan materi yang Bapak Ibu udah susun. Contohnya begini, kalau hari ini Bapak Ibu sedang membahas tentang media auditif, media visual, media audiovisual. Kemudian dari segi bahan ada media cetak, ada media non cetak. Dari materi yang Bapak Ibu udah susun, media mana yang cocok untuk dimasukkan ke dalam materi itu. Nah, kalau di dalam materi itu Bapak Ibu bisa cocok, ya, tinggal nanti Bapak Ibu masukkan 3 atau 2 media dari yang Bapak Ibu udah pilih. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Kalau sekiranya tema kita itu cocok untuk yang cetak dan non cetak, dua-duanya boleh ditampilkan. Tapi diperjelas. Cetak itu bentuknya apa, jangan tulisnya media cetak. Bukan itu maksudnya kan. Cetak tuh bisa jurnal, bisa buku, ya kan? Bisa magazine, koran, apalagi itu, leaflet, banner, yang kemarin kita udah bahas dalam CTL. Kalau non cetak apa? Yang digital ya. Oke, kalau yang digital tentunya udah terbahas pada saat kita membahas CTL juga. Saya kira itu Bapak Ibu pesan saya untuk menggunakan media visual, auditif atau audiovisual. Ada di e-learning saya itu bisa dibuka, Salman. Rumusnya syarat menentukan media apa yang diambil adalah rumusnya visuals. V itu visible, I interesting, gitu ya. S-nya simple, U-nya useful, kan visu, gitu kan? Visible, interesting, simple, U-nya visu, useful. Useful, kemudian A-nya accurate tuh, legitimate, and structure. Ini di beberapa makalah teman-teman, baik yang reguler dari hari Senin itu tidak terlihat. Jika Bapak Ibu membuat, saya udah ada bahannya di e-learning. Saya kira gitu ya, Pak Salman, juga teman-teman yang lain. Baik Ibu, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Posisinya di G Bu ya, berarti nyatu sama RPP kemarin di awal ya? Ya, mau di-share lagi untuk memverifikasi saya di sini? Enggak usah. Ini sih sudah di-share nih buat teman-teman nih Bu. Oke. Kan yang syarat pengembangan medianya. Di poin G itu kan ada tuh. Ya. Alat garis miring media pembelajaran, pilih di beberapa media yang dibahas, masukin sesuai dengan AMP IK. AMP IK kan udah sesuai dengan materi. Udah pasti memikirkan juga AMP. Karena kalau Bapak Ibu urai di analis materi, Bapak Ibu urai di IK, itu untuk mempermudah kita memilih media apa. Waktu itu kan gitu ya. Kita menyusun IK, misalkan anak mempraktekkan cara berwudu, pasti kan kepikir oleh kita medianya apa, kemudian metodenya apa, itu udah pasti gara-gara gitu ya, disebabkan ada AMP dan IK, akhirnya mempermudah kita memilih media apa yang tepat. Gitu. Saya kira gitu ya, selamat
presentasi, selamat kuliah. Nanti recording yang utuh saya bisa analisis setelah dikirim oleh Salman. Oke. Salman udah ditelepon Pak Taufik belum? Kita mau nge-zoom. Udah ditelepon belum hari ini? Sudah Bu, tadi dihubungi Pak Oh, Taufik. udah. Ya, saya teman-teman sekalian, saya punya proyek sama Salman rupanya nih. Ada proyek baru ya. Baik, Pak Naga, Bu Ayu, Bu Siti, Pak Chandra, Pak Salman, selamat berjuang. Selamat berjuang untuk menentukan media apa yang paling tepat. Tidak ada media yang paling bagus, media yang paling tepat ada. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman silakan tadarus dulu dah. Biar rutinitas. Zaratul ini kayaknya udah siap nih. Kamu nih Posisinya kudu siap tuh Bang. Kamu. Lempar-lempar ya, In. Yang belum siapa yang belum? Fitri, Gimana Fitri? Nah, Zaratul ini udah buka Quran tuh. Kersek, kersek. Hidup nggak ada. sebentar Bang. Oke, baik. Kok ada empok? Bakal Empok tadarus. Tilawah ya, Pak? suratnya Al-Waqiah apa-apa? Al-Baqarah, Pak, sampai habis. Yasin aja, Yasin. Boleh, boleh. Ya, silakan. Surah Al-Waqiah ya. Biasanya kan Al-Muluk, An-Naba, dan Al-Waqiah. Boleh salah satunya. Kan Berapa ayat sih? 100 ayat boleh. 10 ayat, 10 ayat. 10 ya. Wasabikun ya berarti ya? Sampai situ ya? Emang dosennya udah ada? Sudah dikasih tugas, Pok. Habis ini kita presentasi berjalan. Oh, berarti nggak ada dosen nih. Ya. Silakan. Percuma dong, katanya kan dia pengen. Silakan. Enggak, ini udah di-record. Beliau minta recordannya. Oh, oke, sip. Oke, siap. Kasih. Kita. Al-Waqiah surat keberapa sih? Oh ya udah, 56 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah rujjatil ardu rujja wa busyatil jibalu batha fakanat haba'am mumbatha
wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Saudari Siti Dahriah. Setelah ini boleh mungkin presentasi dari pemakalah. Gimana? Ayo, mau siapa dulu? Silakan. Halo? Ya. Saya duluan aja. Ayo duluan. Oh iya, boleh. Yuk, silakan. Ini udah bisa share screen nggak? Sudah bisa, coba lagi. Masih proses. Oke, sip, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan serta kesempatan sehingga dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Dr. Abu, Ibu Maulana Pak Tadi, kemudian pada hari ini kami dari kelompok 7 ingin menginformasikan tentang perencanaan media pembelajaran. Yang beranggotakan sama hari itu tidak satu bulan teman dan saya sendiri yang juga itu tidak satu bulan juga. Yang pertama-tama sebelum kepada media pembelajaran, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu media. Menurut Inggris, media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara. Maksudnya perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Ini contohkan media ini seperti film, televisi, diagram, bahan cetak, komputer, dan instruktur. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik itu berupa alat, lingkungan, ataupun kegiatan yang direncanakan atau dikondisikan secara sengaja yang dapat menyalurkan sifat pembelajaran dengan terjadinya proses pembelajaran siswa untuk tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, kemudian media menjadi salah satu alat komunikasi dalam menyampaikan pesan. Tentunya sangat bermanfaat jika diimplementasikan atau digunakan ke dalam proses pembelajaran. Sedangkan pengertian dari perencanaan media pembelajaran sendiri yaitu satu proses memikirkan atau menetapkan program pengadaan media pembelajaran, baik yang berbentuk sarana maupun prasarana pendidikan di masa yang akan datang atau masa sekarang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan
media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu mempunyai fungsi memungkinkan atau mempermudah jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandaskan dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Yaitu berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih daripada tanpa bantuan media. Media menjadi salah satu alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang biasanya kebanyakan guru-guru menggunakan media untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar atau susah untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Selanjutnya, di sini ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dilihat dari sifatnya ada tiga, yaitu media audio. Media audio yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio atau rekaman suara. Yang kedua, media visual, yaitu media yang dapat dilihat saja tapi tidak ada unsur suara. Yang termasuk dalam media ini seperti film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Kemudian yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik karena mengandung sebuah unsur jenis dari media yang pertama dan yang kedua. Kemudian media pembelajaran dilihat dari kemampuan jangkauannya. Yang pertama ada media yang dapat memiliki daya lingkup yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Media ini juga dapat mempelajari hal-hal atau kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan yang khusus. Yang kedua, media yang mempunyai daya lingkup yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, video, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, media pembelajaran dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Di sini ada dua, yang pertama media yang diproyeksikan seperti film slide, transparansi, dan lain sebagainya. Jadi media yang demikian mempunyai alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film, slide proyektor untuk memproyeksikan slide cover, untuk memproyeksikan slide, kemudian overhead projector atau HP untuk memproyeksikan transparansi. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut pada prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Di sini ada 6, yang kalau disingkat lebih gampangnya action. Yang pertama akses, kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid. Misalnya, ketika kita ingin menggunakan media internet, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada saluran untuk koneksi internet atau tidak. Kemudian yang kedua, cost. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita tentunya. Tetapi biasanya media canggih itu mahal. Namun mahalnya media, suatu media harus kita hitung dengan aspek manfaatnya juga. Semakin banyak yang menggunakan, maka unit cost dari sebuah media akan semakin menurun. Kemudian yang ketiga, teknologi. Kita perlu memperhatikan apakah teknologi tersedia dan mudah menggunakannya. Apakah ketika kita ingin menggunakan media audiovisual di kelas, kita perlu mempertimbangkan apakah ada jaringan listrik atau voltase listrik itu memadai atau tidak.
Nah, selanjutnya interactivity. Media yang baik adalah media yang dapat menunjukkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Selanjutnya organization. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan sekolah mendukung atau bagaimana cara mengorganisasikannya. Dan yang terakhir adalah novelty. Kebaruan dari media yang kita pilih juga harus menjadi pertimbangan. Media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi kita. Selanjutnya, prinsip penggunaan media. Agar media pembelajaran benar-benar digunakan, sesuai fungsinya, maka di sini ada sejumlah prinsip dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Contohnya, untuk pembelajaran bisa memahami pertumbuhan jumlah penduduk, maka seorang guru mempersiapkan macam-macam grafik yang mencerminkan pertumbuhan penduduk tersebut. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Media yang memerlukan peralatan yang mahal justru efektif untuk mencapai tujuan tertentu, dan itu juga media yang sangat sederhana dan tentu tidak memiliki nilai. Setiap media yang dirancang guru perlu memperhatikan efektivitas penggunaannya. Kemudian yang terakhir, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Sebaiknya guru mempelajari dahulu bagaimana mengoperasikan dan memanfaatkan media yang akan digunakan. Sekian presentasi dari saya. Maaf, itu dilanjutkan terima kasih. Cukup kali ya presentasi dari Ayu. Perlu presentasi lagi ya? Bismillah. Bentar. Oke, sebentar. Salah mencet saya. Mungkin isinya nggak beda jauh ya sama saudari Ayu Widyaningrum. Bentar, saya lagi share screen. Oh, nggak bisa nih, lama. Nggak kuat. Berarti pakai sebentar. Ini isinya nggak beda jauh ya dengan saudari Ayu Widyaningrum. Dengan bahasan yang sama, yaitu perencanaan media pembelajaran. Jelas bahwasanya di dalam proses pembelajaran ada 5 hal poin penting yang seharusnya diperhatikan oleh seorang pendidik atau seorang guru, yaitu tujuan, kemudian ada materi, metode, ada media, maupun evaluasi pembelajaran di akhir. Nah, media ini yang nantinya akan kami bahas. Selebihnya tadi sudah dibahas oleh saudari Ayu Widyaningrum. Nah, adapun dari media pembelajaran ini, di sini ada beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu mengetahui pengertian media pembelajaran, mengetahui fungsi media pembelajaran. Kalau tadi saudari Siti Rahayu, bahwasanya media pembelajaran itu sebagai alat bantu maupun sumber belajar. Ya. Namun kalau saya
menuliskannya dalam fungsinya. Ya, fungsi ini tadi salah satunya menjadi media, menjadi sumber belajar maupun sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Adapun yang selanjutnya yaitu mengetahui macam-macam media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mengetahui prinsip pemilihan dan penggunaan media. Ya, ini poin-poin yang diharapkan setelah kita mempresentasikan. Adapun pengertian dari media pembelajaran itu sendiri, media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah artinya yaitu tengah, perantara, atau pengantar. Nah, adapun pengertian media pembelajaran di sini menurut Sadiman DKK adalah paduan antara bahan dan alat atau perpaduan antara software dan hardware. Dan tentu kita pahami bersama bahwasanya media ini sebagai alat perantara atau yang menjembatani antara informasi yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik atau dari guru ke murid. Ya, ini merupakan sebuah media. Nah, adapun selanjutnya yaitu fungsi dari media pembelajaran. Tentu banyak fungsi yang akan diraih bagi seorang pendidik yang menggunakan media pembelajaran dengan tepat ya. Nah, adapun di antaranya dengan pemakaian media pembelajaran seharusnya dan seyogianya proses pembelajaran mengajar itu dapat merangsang, memacu, memotivasi peserta didik agar senantiasa mau belajar terhadap hal-hal yang baru serta mempengaruhi terhadap perkembangan dirinya. Sekaligus penggunaan media pembelajaran ini tentu harus berorientasi kepada keaktifan peserta didik. Jangan sampai media malah membuat seorang pendidik malas gitu, malas menjelaskan. Tapi harusnya membuat tadi peserta didik memacu, memotivasi sehingga nantinya mereka aktif dalam menyampaikan paradigmanya atau pengetahuannya yang sudah diterima dalam proses pembelajaran. Adapun selanjutnya kita singkat saja macam-macam media pembelajaran. Kalau tadi kalau saya media pembelajaran itu terbagi menjadi dua ya, ada yang bersifat benda maupun media yang bukan sifatnya benda. Karena media itu sendiri kan pengertiannya adalah sebuah alat yang mana di dalamnya ada pesan. Pesan yang bisa diambil oleh peserta didik ataupun ada substansi keilmuan yang nantinya diambil oleh peserta didik. Nah, tadi ada media yang bersifat benda maupun media yang bukan benda. Yang benda itu seperti tadi visual, audio, audiovisual, project still media maupun project motion media. Ini bisa teman-teman perhatikan atau baca di makalah yang telah saya buat. Jadi beberapa media tersebut tentu kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan juga kita sesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Karena tidak semua metode itu terbaik, tidak. Karena metode terbaik itu metode yang sesuai dengan konteksnya. Materinya apa nih yang sesuai? Ya, kayak kita sudah menyusun AMP maupun IK, maka di situ secara otomatis kita juga menyiapkan ya kira-kira media apa nih yang layak, yang sesuai, yang masih linier dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, adapun media yang bukan benda itu tentu meliputi sikap ya seorang guru, yaitu keteladanannya maupun ungkapannya yaitu perintah ataupun larangannya serta ganjaran, balasan maupun hukuman. Nah, ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan baru ya bahwasanya sebelum kita menggunakan media tentu ada hal-hal yang perlunya kita perhatikan ketika akan kita terapkan dalam proses pengajaran. Karena ketika kita menggunakan media yang terbaik, media yang baik belum tentu itu dapat menjamin ya, atau menjamin peserta didik dapat memahami materi yang sedang kita bahas atau kita ajarkan. Namun metode atau media yang baik, media yang terbaik itu adalah media yang tadi disesuaikan dengan materi ajar, tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa yang A itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, tujuannya kita ambil dari mana? Tentu kita ambil dari KI maupun KD, ya, kompetensi inti maupun kompetensi dasar dari sebuah materi. Nah, sesuaikan dengan materi ajar. Apa yang sedang kita ajar, apakah tentang sholat, ya, maka
cara terbaik yaitu dengan media praktik. Maksudnya media praktik di sini kita bisa menampilkan sebuah video bagaimana seseorang atau berjamaah melakukan sholat dengan baik dan lain sebagainya. Nah, maka harus disesuaikan media yang kita gunakan. Ataupun sholat jenazah dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan sarana dan prasarana lembaga. Ya, tidak semua lembaga itu memiliki prasarana yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Maka sebagai seorang pendidik kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lembaga tersebut. Dan yang terakhir yaitu perhatikan ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree dari peserta didik. Karena mereka yang nantinya akan menerima dari proses pembelajaran, maka kita juga harus memperhatikan dari poin-poin ini. Jadi terutama kita harus sesuaikan dengan konteks peserta didik, keadaan peserta didik, dan lain sebagainya. Mungkin demikian, ini seperti biasa ya, buat pengingat bersama. Setelah ini silakan bagi teman-teman yang mau disampaikan sharing, melengkapi sangat diperkenankan. Syukron, jazakumullah. Saya mau bertanya, boleh? Silakan Saudara Budi. Pertanyaannya ke siapa nih? Atau mau dua-duanya? Terserah sama siapa Oke, aja. terserah. Baik. Mungkin dua-duanya bisa memberikan pandangan. Terkait media pembelajaran ini mempengaruhi nggak sih dari media yang kita gunakan dengan cara belajar siswa gitu kan? Cara belajar siswa tuh ada yang apa? Ada yang visual juga, ada yang apa? Audio. Apa tuh yang 3 itu lupa? Visual, audiovisual, kinestetik. Nah, apakah media yang kita gunakan mempengaruhi juga gitu cara belajar siswa gitu? Mungkin bisa disampaikan. Bisa paham ya? Lagi bersih-bersih, Jan. Boleh mungkin dari teman-teman yang lain? Untuk pertanyaannya atau langsung dijawab aja? Boleh, silakan Ayu Widya Ningrum. Boleh. Mau coba jawab. Kalau menurut saya sih berpengaruh ya. Maksudnya tadi kan udah disebutkan prinsip penggunaan atau pemilihan media itu kan harus berdasarkan dengan audiens. Audiens itu kan peserta didik kita. Jadi ketika kita ingin memilih suatu media yang ingin digunakan, harus diperhatikan juga audiens kita atau peserta didik kita itu cocok atau menggunakan media apa yang tepat gitu. Kalau untuk anak SD kan biasanya yang tepat audio visual ya, maksudnya ada suara dan ada gambar itu menarik gitu untuk anak SD atau TK. Jadi mereka mungkin lebih memperhatikan kita ketika kita menerangkan suatu pelajaran. Kalau untuk SMK atau SMA mungkin lebih bisa ke audio atau visual gitu. Itu jawaban dari saya bisa ditambahkan. Ya baik, makasih Saudari Ayu Widya Ningrum. Mungkin dari pandangan teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan? Jelas ya tadi yang di Saudari Ayu Widya Ningrum.
saya juga sangat setuju gitu. Bahwasanya dengan media pembelajaran yang tepat, tentu dan akurat sesuai dengan tujuan maupun materi, tentu hal ini bikin membuat peserta didik itu senang dalam belajar. Karena kan prinsip utama kita harus bisa buat peserta didik senang dulu belajar nih. Ya, pasti kan senang itu karena adanya motivasi, adanya keinginan. Nah, maka dari itu tentu hal ini sangat mempengaruhi besar, bahkan mempengaruhi kepada cara belajar peserta didik. Apalagi seorang pendidik dapat mengetahui nih, oh dia ini lebih kepada audio, kemudian visual, kepada kinestetik, apalagi bisa mengkombinasikan dari itu semua, itu bakal lebih memantik ya, memacu peserta didik dalam belajar. Mungkin dari teman-teman yang lain, boleh kita sharing. Kenapa, Chandra? Terima kasih jawabannya. Same-same. Makasih ya, Widyaning. Mungkin teman-teman udah sangat paham kali ya. Jadi, insya Allah, media. Mungkin kalau sharing gitu, Zoom ini termasuk alatnya atau medianya nih kira-kira? Alat lah. Alat ya. Tapi dalamnya ada Media dah. Membantu kegiatan belajar daring. Zoom itu media kan? Yang alatnya itu laptopnya alatnya. laptop alat, itu media. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Saudara Muhammad Ilyas, boleh? Kalau memang sekiranya tidak ada, berarti kita cukupkan. Nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah ini bisa kita bahas mungkin untuk pengerjaan tugas yang beliau minta itu. Dia tadi minta kita buat mengerjakan tentang alat ataupun media. Di bagian G yang bagian G untuk apa namanya? Jadi tentukan alat dan media, alatnya cetak atau non cetak. Minimal 2 sampai 3. Minimal 2 sih berarti. Waalaikumsalam. Bun, mohon maaf, Bun. Maafin. Oke, boleh. Yuk. Itu bikin melanjutkan yang RPP 1 lembar itu. Melanjutkan RPP yang kemarin. Yang terakhir. RPP lengkap. Yang kegiatan pembelajaran ke bawah lagi, dia nanti main di G, media atau alat. Terus yang tugas udah sampai lewat kan ya? Apa? Waktu UTS sudah sampai selesai ya? Udah. Waktu itu siapa ya? Ya ada kan yang udah selesai. Kalau kita kan kemarin, kalau nggak salah sampai kegiatan pembelajaran aja tuh. Yang scientific approach, 5M. Kegiatan inti, pembuka, penutup. Pembuka, inti, penutup. Kalau memang sekiranya cukup, nanti record ini kita cukupkan, kita selesaikan. Nanti baru setelah ini kita bahas untuk mungkin tugas yang perencanaan sistem pembelajaran. Gimana teman-teman? Insya Allah ya sudah memahami tentang media. Yang penting media yang tepat itu kita nggak bisa ya mengatakan media ini benar, media ini paling benar, nggak bisa. Ya, namun media terbaik itu media yang kita sesuaikan tadi dengan beberapa poin, dengan tujuan yang mau kita capai, sesuaikan dengan
sepengetahuan saya yaitu dengan KI maupun KD yang ada, kita sesuaikan juga dengan materi yang sedang kita ajarkan, dan juga tadi kita sesuaikan ya dengan sarana dan prasarana yang ada di sebuah lembaga, sekaligus juga kita sesuaikan dengan peserta didik. Nah, kita memperhatikan rumus ABCD-nya. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dari pemakalah. Mungkin boleh Saudari Ayu ditutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.